Rasulullah SAW pernah ditanya, hal yakunu ma'asy syuhada yaumil qiyamah ghairuhum? Qala na'am. Wahai Rasulullah, adakah di hari kiamat itu dimasukkan dalam kelompok syuhada orang yang bukan syuhada? Jadi Nabi ada. Dia tidak gugur fisabilillah. Dia mati di atas tilam yang empuk. Tapi di akhirat digolongkan dengan orang-orang yang gugur fisabilillah. Siapa mereka itu? Ujar Nabi, man zakaral maut kulla yaum 20 marrah, orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari. Nah, ini dalam sehari ini 20 kali ada ingat mati, ingat kematian. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita biasa mudawamah sudah qiyamul lail tiap malam. Satu malam kita sakit. Nah, hadapilah sakit ini dengan sabar, hadapi dengan ridha. Maka pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail itu. Dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Nah, jadi ini satu kelembutan Allah yang diberikan Allah kepada orang yang diberi musibah tadi. Wa minha, setengahnya lagi kasratu zikril maut. Orang yang diberi Allah musibah seperti penyakit itu, dia akan banyak mengingat mati. Lebih banyak mengingat mati dibanding pada waktu dia masih sehat. Itu sudah pasti. Orang yang dalam keadaan sakit itu pasti pikirannya banyak mengingat kepada kematian. Dan mengingat kematian ini pun satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW pernah ditanya, hal yakunu ma'asy syuhada yaumil qiyamah ghairuhum? Qala na'am. Wahai Rasulullah, adakah di hari kiamat itu dimasukkan dalam kelompok syuhada orang yang bukan syuhada? Jadi Nabi ada. Dia tidak gugur fisabilillah. Dia mati di atas tilam yang empuk. Tapi di akhirat digolongkan dengan orang-orang yang gugur fisabilillah. Siapa mereka itu? Ujar Nabi, man zakaral maut kulla yaum 20 marrah, orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari. Nah, ini dalam sehari ini 20 kali ada ingat mati, ingat kematian. Nah, dengan sebab musibah berupa sakit yang diberi Allah, maka dia akan sering ingat kematian. Nah, ini akan mengantarkan dia di akhirat digabungkan orang-orang yang gugur fisabilillah itu. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya kelembutan-kelembutan Allah yang menyertai sebuah musibah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-103 ini lanjutan atau penyempurna bagi hikmah yang sebelumnya 102. Dalam hikmah yang 102 itu disebutkan liyukhaffif alamal bala anka ilmuka ila akhir, hendaklah meringankan akan sakitnya bala itu oleh tahunya engkau bahwa bala itu dari Allah. Nah, jadi termasuk yang membuat bala itu menjadi ringan kita terima, satu, kita tahu bahwa bala ini dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan, bukan perbuatan Fulan bin Fulan, tapi dari Allah. Nah, ini mengurangi beban sebuah bala itu. Ini dari Allah. Nah, yang kedua, dengan satu bala itu diampuni Allah dosa-dosa kita. Ini pun meringangi beban bala. Oh, kita kena musibah,
baik sakit atau yang lainnya, ada dosaku yang diampuni oleh Allah melalui ini. Yang ketiga, dengan sebuah penyakit, sebuah musibah, Allah meninggikan derajatku di dalam surga. Nah, sehingga sakitnya musibah itu hampir-hampir jadi kada terasa lagi karena kita ingat kelembutan-kelembutan yang ada dalam sebuah musibah itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.